Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Muntafina, CPNS 2021, PPSDM Unit Minerba Bandung, angkatan 16, kelompok 1. Di sini saya akan berdiskusi tentang penerapan nilai-nilai berakhlak atau core value berakhlak di Puskesmas Wonosobo II, yaitu tempat saya bekerja. Di sini saya akan berdiskusi dengan Bu Dr. Anissa, Dr. Gigi, selaku KTU di Puskesmas Wonosobo II. Seperti yang kita ketahui, Ibu, sekarang core values ASN atau nilai ASN itu ada berakhlak. Berakhlak itu terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk berorientasi pelayanan itu seperti kita sopan dalam melayani pasien, cekatan, solutif, kemudian kita melakukan perbaikan dan diri terhadap pasien. Sedang untuk akuntabel itu kita bertanggung jawab dengan tugas kita. Kita jujur, kemudian rajin, kemudian kita menggunakan barang milik negara itu secara efektif, efisien, atau tidak melakukan pemborosan. Sedangkan untuk kompeten itu kita tiada henti menambah kompetensi kita sesuai tupoksi kita, kemudian melakukan pekerjaan terbaik, jadi melakukan pelayanan terbaik kita. Kemudian untuk harmonis itu kita membangun tempat kerja yang harmonis, yang kerjasama baik dengan teman sejawat, kemudian membentuk kerja yang kondusif, kemudian saling tolong menolong sama sejawat. Kemudian untuk loyal itu kita seperti tidak menjelek-jelekan nama instansi, kemudian menjaga nama baik kita sebagai ASN. Kemudian untuk kolaboratif, untuk adaptif itu kita harus siap dalam menghadapi perubahan lingkungan. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan, dengan kemajuan teknologi seperti itu. Kemudian kalau untuk kolaboratif itu dalam bekerja kita harus bisa bekerjasama dengan pihak lain untuk menambah nilai tambah seperti itu. Kemudian ada yang saya tanyakan, dari 7 nilai atau core value ASN tersebut berakhlak itu ada 7 nih, Bu. Apakah sudah diterapkan di semua karyawan Puskesmas Wonosobo II dari 7 nilai? Satu-satu mungkin ya, Mbak ya. Yang pertama tadi kan mungkin dari orientasi pelayanan ya. Karena di sini memang kalau di puskesmas kan otomatis pelayanannya ada 2, pelayanan luar gedung dan dalam gedung. Sebagai ASN maupun non ASN di sini insya Allah kami pegawai orientasinya tetap pelayanan. Kita mendahulukan pasien ya, seperti visi dan misi kita tentunya kita laksanakan pelayanan sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Kebutuhan pasien kita lakukan pemetaan setiap awal tahun melalui SMD dan MMD ya. Jadi kita tahu kebutuhan pasien apa saja, kita lakukan pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasien. Seperti untuk orientasi pelayanan ya. Kemudian untuk yang akuntabel itu tadi sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kompetensi bukan ya? Akuntabel itu yang disiplin, jujur, memanfaatkan. Oh ya, dengan ini ya efektif sama ya. Untuk kedisiplinan untuk di Wonosobo sendiri, untuk ASN sendiri memang sudah dilakukan lisensi online ya. Jadi untuk setiap pagi kita lisensi online, masuk setiap setengah 8 kita harus sudah lisensi online dan langsung masuk ke BKD. Jadi sudah terekam ketika kita absen, sudah langsung terekam ke BKD. Jadi insya Allah setiap ASN datanya sudah ya, setengah 8, pulang setengah 3 disesuaikan dengan harinya. Untuk yang ASN sendiri biasanya kita lakukan presensi dengan hijab ya. Kemudian yang kompeten gitu. Kompetensi kan berarti sesuai dengan masing-masing masing-masing ini ya, masing-masing profesi ya, gitu ya. Kalau profesi otomatis SIP STR selalu update masing-masingnya. Kalau memang sudah mau habis dari bagian kepegawaian maupun BPJS itu sudah ada ini ya, peringatan ya. Kalau memang habis berarti harus segera dilakukan pengupdatean.
Oke. Terus kalau memang ada seminar-seminar maupun seminar pribadi maupun yang dari puskesmas otomatis kami ikuti, baik yang profesi maupun secara profesional puskesmas kami ikuti. Terus untuk kompetensi masing-masing pegawai, terutama yang di pelayanan, kami biasanya dilakukan audit internal terjadwal mungkin per pelayanan setiap beberapa bulan sekali. Jadi insya Allah untuk pelayanan di dalam gedung sudah sesuai SOP. Kalaupun nanti ada kesalahan bisa kami evaluasi secara berkala. Jadi itu masuk dalam tindak lanjut ya kalau audit internal. Kalau memang ada masalah, iya sesuai. Oke. Berarti kemudian harmonis harusnya sama ya. Kerjasama sesama sejawat, saling menghargai, kalau menolong sama sejawat. Insya Allah ya, karena ini memang di puskesmas kan pegawainya juga tidak banyak ya Mbak ya. Karena tidak banyak itu lebih mengenal otomatis lebih mengenal antara satu sama lain sudah seperti saudara ya. Kalau memang ada kesulitan atau apa otomatis saling membantu. Kalaupun sedang ada yang harus dikerjakan otomatis saling tolong menolong karena memang tidak bisa dikerjakan sendiri ya. Dan antar profesi juga tidak hanya satu profesi dengan satu profesi lainnya, tapi antar profesi saling membantu, saling melengkapi untuk mencapai tujuan puskesmas. Kemudian loyal itu kayak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bekerja, kemudian tidak selalu menjaga nama baik ASN dan maupun instansi kerja. Otomatis ya, insya Allah seperti itu. Kalaupun sampai ada sesuatu yang tidak enak kan kami juga yang merasakan ya. Jadi secara tidak sadar kami otomatis menjaga nilai-nilai tersebut. Kemudian adaptif. Oh iya, harus mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Iya. Lingkungan teknologi otomatis iya, apalagi untuk zaman sekarang kan memang perubahan banyak sekali ya Mbak ya. Baik ASN yang senior yang sudah senior maupun yang muda otomatis perlu adaptasi terhadap semua perubahan yang ada ya. Mau tidak mau, jadi pelan-pelan kalau memang ada perubahan kami lakukan sosialisasi. Biasanya pelan-pelan kalau memang ada bantuan kami bantu dari kepegawaian maupun dari TU masing-masing personnya. Jadi biar semuanya bisa beradaptasi dengan baik. Kemudian kolaboratif. Kayak mungkin lintas sektor gitu juga mungkin juga sudah dilakukan di puskesmas kan. Kalau lintas sektor biasanya kan dijadwalkan setiap tahun 4 kali ya. 4 kali. Termasuk kolaboratif. Kolaboratif apalagi selama masa pandemi ini memang untuk lintas sektoral kolaboratif ini sangat dibutuhkan ya. Karena memang selama pandemi kita hubungannya dengan masyarakat sangat lebih kalau dulu mungkin iya, tapi kalau sekarang mungkin lebih sangat dibutuhkan. Jadi kolaborasi antara baik dari puskesmas, kelurahan, PRT, kecamatan, polsek, Ramil semuanya benar-benar harus berkolaborasi dan komunikasi kayaknya hampir setiap hari selalu ada, baik untuk kegiatan dalam gedung maupun luar gedung. Kemudian di puskesmas masa kedua itu dalam berjalan ANC terpadu itu kan juga termasuk dalam kolaborasi dalam tingkat lingkungan internal ya. Salah satu contoh gitu. Ada dua mungkin ya. ANC terpadu sama Catin terpadu. Jadi itu juga salah satu salah satu bentuk kolaborasi. Dan juga unggulan dari puskesmas ya. Jadi kalau ANC terpadu sama Catin terpadu itu dari satu ibu hamil atau satu Catin yang datang ke puskesmas. Nanti di dalam gedung yang biasanya Catin sama ibu ya hanya periksa di poli KIA, poli ibu dan anak. Untuk di puskesmas kami keliling ya, berarti ya ke beberapa poli, diantaranya ada poli umum, nanti ketemu sama dokter umumnya, poli gigi ketemu dokter umum, ketemu dokter gigi, terus ke poli gizi untuk konsultasi gizi dan ke lab. Jadi benar-benar komprehensif ya pelayanannya. Jadi dari diskusi barusan
bisa disimpulkan bahwa sudah hampir semua dari nilai-nilai berakhlak sudah diterapkan di semua karyawan Suko 2. Berarti alhamdulillah sudah tidak ada masalah nggih. Kemudian bagaimana cara mempertahankan atau meningkatkan penerapan nilai berakhlak tersebut. Jadi mungkin ada pengalaman komitmen gitu nggih, mungkin apalah cara mungkin sosialisasi dan sebagainya. Itu sini kalau Puskesmas Suko 2 itu caranya seperti apa untuk mempertahankan dan meningkatkan penerapan nilai-nilai berakhlak pada karyawan? Ini yang pertama saling mengingatkan ya Mbak ya, saling mengingatkan antar teman yang pertama. Terus yang kedua tadi betul pengalaman komitmen yang biasanya kita lakukan setiap 1 tahun sekali ya. Mungkin sambil merefresh apa aja sih yang sebenarnya kita harus lakukan ya sebagai ASN maupun sebagai individual ketika berada di Puskesmas. Terus yang seterusnya kemudian kita biasanya dilakukan Lokamedi Karya ya. Setiap bulan di situ kita biasanya paparan bulan yang telah berjalan dari semua yang tadi mungkin ya, dari capaian-capaian kerja ya. Kalau dari kepegawaian mungkin tadi seperti kedisiplinan yang dari semua pegawai juga bisa dipaparkan di Lokamedi Karya. Dan ketika memang ada masalah atau sesuatu yang memang tidak seharusnya, otomatis kita akan bahas di situ untuk dilakukan tindak lanjut biar nanti semua yang hadir, kan memang semua karyawan hadir, biar tahu semua dan bisa langsung ditindaklanjuti di tempat. Terima kasih Dr. Anissa atas penjelasannya mengenai penerapan nilai berakhlak di Suko 2. Alhamdulillah dari 7 course values atau nilai ASN sudah diterapkan di Puskesmas Suko 2. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan tempat yang disediakan oleh Dr. Anissa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.